Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi Kota Malang mendeklarasikan dukungan kepada Fairuz Huda sebagai bakal calon wakil wali kota Malang Kamis 16 Mei 2024. Dukungan kepada Kak Fai, sapaan akrab Fairuz Huda, diberikan karena dinilai memiliki rekam jejak yang baik di kalangan anak muda, santri, dan Nahdlatul Ulama. Ketua Samawi Kota Malang, Daniel Farafis, menyatakan deklarasi dukungan tersebut telah dikoordinasikan sebelumnya. Semua pihak yang terlibat mendukung Kak Fai bisa menjadi bakal calon wakil wali kota di Kota Malang. Ia juga menilai jika Kak Fai memiliki kapasitas yang bagus untuk menjadi sosok pemimpin. Pasalnya, ia pernah mendampingi Kiai Haji Hashim Muzadi. Ia meminta masyarakat Kota Malang memberi kesempatan kepada anak muda menjadi seorang pemimpin. Daniel menyebutkan jika sekarang sedang tren pasangan pemimpin kolaborasi antara tua dan muda. Kak Fai mengatakan ia memilih menjadi bakal calon wakil wali kota karena melihat realitas yang terjadi. Kak Fai adalah kader Partai Demokrat di Kota Malang. Partai Demokrat memperoleh 3 kursi. Perolehan ini tidak berubah dari pemilu periode sebelumnya. Kak Fai mengaku tengah memasifkan dukungan. Jika sudah terjadi dukungan yang masif, ia akan melakukan pendaftaran sesuai mekanisme partai. Saat ini Partai Demokrat tak bisa mengusung sendiri calon kepala daerah karena sesuai aturan hanya partai yang memperoleh minimal 9 kursi di DPRD Kota Malang. Untuk memasifkan dukungan, Kak Fai telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak dari kader partai politik. Dikatakan Kak Fai, secara personal ia menginginkan figur yang memiliki semangat yang sama, menangkap sinyal semangat anak muda. Dukungan yang telah diberikan oleh Samawi juga memberikan sinyal menangkap semangat anak muda karena banyak santri di sana. Kami akan konsolidasikan ini sampai tingkat RT, karena kepengurusan kami lengkap. Kepengurusan Samawi itu lengkap. Kenapa ada wisatanya? Kami Solidaritas Ulama Muda Jokowi Kota Malang dengan segenap keyakinan dan kesadaran menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Fairuz Huda, Kak Fai sebagai wakil wali kota Malang pada pemilihan pemilu daerah Kota Malang 2024. Kak Fai simbol bagi generasi muda Kota Malang, perjuangan aspirasi dan kepentingan pemuda, simbol semangat dan harapan anak muda Kota Malang. Kak Fai simbol santri Kota Malang, pejuang aspirasi dan kepentingan pesantren, tumpuan semangat dan harapan santri di Kota Malang. Kami yakin dengan pengalaman, komitmen dan dedikasi Kak Fai mampu menjalankan tugasnya sebagai mitra bagi wali Kota Malang dalam memimpin dan mengelola Kota Malang ke arah yang lebih baik. Kami mendukung visi Kak Fai yang ingin menjadikan Kota Malang sebagai kota wisata UMKM, sebagai warga Kota Malang yang peduli terhadap masa depan kota ini. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam mendukung Kak Fai sebagai wakil wali kota Malang. Semoga Allah selalu meridhoi, rahmat, taufik, dan insya Allah kepada kita semuanya. Amin. Solidaritas Ulama Muda Jokowi, Samawi Kota Malang. Ketua Muhammad Daniel Farafis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalis Blitar Raya menggelar aksi damai menolak draft revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau RUU Penyiaran di depan gedung DPRD Kota Blitar, Jumat 17 Mei 2024. Para peserta aksi membawa sejumlah poster yang bertuliskan penolakan terhadap draft RUU Penyiaran yang sekarang telah masuk di Badan Legislasi DPR Republik Indonesia. Sembari membentangkan poster, peserta aksi berorasi di depan gedung DPRD Kota Blitar. Mereka juga menggelar teatrikal dengan menabur bunga di atas nisan yang bertuliskan matinya kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Saya sekarang berada di
Para peserta aksi kemudian menyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan anggota DPRD Kota Blitar. Koordinator aksi M. Robi Ridwan mengatakan, beberapa pasal dan draft RUU penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Di antaranya pasal 50B ayat 2 huruf C di draft RUU penyiaran menjadi pasal yang aneh lantaran memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Dikatakannya, peserta aksi juga menyerahkan beberapa tuntutan penolakan terhadap draft RUU penyiaran kepada DPR Republik Indonesia lewat DPRD Kota Blitar. Anggota fraksi PKB DPRD Kota Blitar, Toto Sugiharto, mengatakan, perwakilan DPRD menerima pernyataan sikap dari peserta aksi. Ia akan menyampaikan pernyataan sikap dari peserta aksi kepada pimpinan DPRD Kota Blitar. Ia berjanji akan mengawal pernyataan sikap peserta aksi agar pimpinan DPRD Kota Blitar mengirimnya ke DPR Republik Indonesia. Lingkungan wartawan maupun jurnalis soal ada poin yang menyatakan bahwa penyiaran berita investigasi itu dilarang, berada di dalam RUU. Kebebasan kita. Ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Ini ironi. Ini ironi bagi kita. Kita lihat bahwa DPR bekerja sambil tiduran, sehingga menghasilkan RUU yang awur-awuran. DPR bekerja dengan serampangan, sehingga menghasilkan RUU acak-adul. Ini ironi. Mereka digaji oleh kita, uang rakyat, uang kita. Tapi mereka bekerja untuk kepentingan mereka. Mereka bekerja untuk kekuasaan. Tujuan. Oke, kawan. Kita akan berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kita, yakni kebebasan pers. Selanjutnya akan dilanjutkan kabit hukum dari PW. Tidak apa-apa, pokoknya ngadeg. Ayo Habibi. Om Habibi. Hidup. Selamat pagi warga Blitar, selamat pagi pengguna jalan dan juga selamat pagi bapak-bapak kepolisian. Kami dari jurnalis Blitar ini mengungkapkan, ingin menolak bagaimana rencana undang-undang yang telah masuk draft yang dilakukan oleh DPR. Karena ini nanti akan mengkebiri dan juga akan memandukan sistem jurnalis yang ada di Indonesia. Ini sudah melanggar konstitusi dan juga cita-cita reformasi. Yang didengung-dengungkan, yang telah didengung-dengungkan, yang telah diperjuangkan oleh kawan-kawan kita di era reformasi. Akan tetapi dengan adanya RUU, draft RUU ini, kita nanti sebagai jurnalis hanya akan menjadi jurnalis copy paste. Kita dibatasi dalam untuk melakukan peliputan. Kita dibatasi untuk melakukan investigasi. Apakah ini yang dinamakan negara demokrasi? Belakangan ini, postingan Kevin Sanjaya, seorang pebulu tangkis, menjadi trending topik di Twitter atau X. Lantaran ia mengumumkan pensiun di usia 28 tahun. Suami Valencia Tanu Sudibjo itu resmi mundur dari pelatnas PBSI mulai Kamis 16 Mei 2024.
Dikutip dari tribunnews.com, Kevin Sanjaya memutuskan untuk hengkang dari pelatnas PBSI dengan pemberitahuan lisan yang telah ia sampaikan kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi atau Kabid Binpres Ricky Subagja sejak awal April. Kabid Binpres PBSI Ricky Subagja menghormati keputusan Kevin Sanjaya. Pasalnya, dalam unggahan Instagramnya @kevin_sanjaya, Kevin sempat mengungkapkan beberapa alasan yang menjadi penyebab ia gantung raket. Kevin Sanjaya memutuskan pensiun setelah menjalani karir di bulu tangkis selama 25 tahun. Tak berselang lama, Kevin Sanjaya Sukamuljo mengumumkan tak sekadar mundur dari pelatnas. Ia juga memutuskan gantung raket dari dunia yang dicintainya. Diketahui, Kevin Sanjaya Sukamuljo lahir pada 2 Agustus 1995 di Banyuwangi, Jawa Timur. Kevin Sanjaya memiliki istri bernama Valencia Tano Sudibjo. Bahkan Kevin Sanjaya dikenal sebagai salah satu pebulu tangkis terbaik di Indonesia. Kevin Sanjaya bermain di nomor ganda putra bersama pasangannya Marcus Fernaldi Gideon. Pemirsa, pengacara Hotman Paris turun tangan dalam kasus pembunuhan Vina Dewi 16 tahun dan kekasih Muhammad Rizky alias Eki 16 tahun di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Kini, Hotman menjadi kuasa hukum keluarga Vina untuk membantu menuntaskan kasus yang kembali ramai karena dijadikan film itu. Guna mengetahui kasus pembunuhan Vina lebih jelas, Hotman pun bertemu dengan keluarga Vina di Mall Central Park, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Kamis 16 Mei 2024. Pada pertemuan tersebut, Hotman meminta keluarga Vina untuk menceritakan kejadian secara runtut. Setelah itu, Hotman langsung membeberkan sejumlah kejanggalan yang berhubungan dengan kasus pembunuhan Vina. Usai mendengarkan cerita keluarga Vina, Hotman menemukan kejanggalan pada berita acara pemeriksaan atau BAP kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia menilai ada yang janggal pada BAP itu, yakni terkait 3 pembunuh yang kini masih buron tetapi tak dimasukkan ke dalam BAP. Menurut Hotman, 8 pelaku sudah menyatakan ada keterlibatan 3 orang lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Oleh sebab itu, Hotman meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuntaskan masalah BAP kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hotman ingin kejanggalan BAP itu bisa ditindak langsung oleh Kapolri. Karena merasa ada kejanggalan di BAP, Hotman meminta Polda Jawa Barat kembali memeriksa 8 pelaku yang saat ini berstatus narapidana diperiksa ulang. Hotman menduga ada oknum polisi yang turut terlibat dalam kasus ini. Selain itu, Hotman juga meminta agar BAP 8 tersangka diamankan. Hotman menduga polisi sejak awal kurang serius menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu terbukti dari adanya penghapusan 3 pelaku DPO dalam berkas awal kasus ini sehingga mereka belum juga ditangkap sampai kini. Hotman berdalih adanya keterlibatan oknum polisi ini diduga turut membersihkan nama 3 pelaku yang saat ini masih DPO. Lebih lanjut, Hotman juga meminta Polda Jawa Barat untuk serius mencari 3 pembunuh Vina dan Eki yang masih buron, yakni Dani, 28 tahun, Andi, 31 tahun, dan Peggy alias Perong, 30 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.